Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan kembali. Saya berdoa Bapak Ibu, bagi orang yang sedang trouble, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi tekanan. Setiap siang saya sampaikan firman bagi orang-orang yang mengalami kesesakan. Kita ini selama hidup di muka bumi ini, kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Kalau kita tidak berpegang kepada janji Tuhan, kita akan fokus kepada masalah dan tekanan. Ketika kita fokus kepada masalah dan tekanan, hatimu condong bukan kepada kebenaran, tapi condong kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, tekanan, himpitan, persoalan atau apapun juga, kita tuh fokusnya pada janji Tuhan, kepada jalan-jalan Tuhan. Itu yang akan membuat iman kita semakin hari semakin kuat. Kita semakin hari semakin berpaut kepada Tuhan. Tapi kalau kita ini fokus kepada persoalan yang kita alami, masalah atau himpitan yang kita alamin, kita akan menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan, menaklukkan dirinya pada kehendak Tuhan. Kita sekarang akan buka di Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Hidup kita kalau mau ngikut nempel sama Tuhan, kita pasti akan dibawa ke dalam kasih setia Tuhan, pada kemurahan Tuhan, dan dibawa kepada jalan kebenaran Tuhan. Pasti itu. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya, kita, kalau hati kita ini nempelnya kepada Tuhan, sekalipun kita menghadapi persoalan, himpitan, masalah, harusnya kita ini tambah hari tambah nempel kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti buka jalan. Nah, justru kalau menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, jangan fokus pada dirimu sendiri. Jangan fokus kepada persoalanmu. Fokusnya kepada pribadi Tuhan. Justru kita sungguh mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan singkapkan jalan kebenaran kepada kita. Jalan itu yang akan menuntun kita kepada breakthrough dan terobosan. Jangan pernah ambil keputusan dengan analisamu sendiri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, jangan pernah ambil keputusan semau kita sendiri. Pakai logika kita, pakai pertimbangan kita. Kita mesti berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Pasti Tuhan akan bawa kita ke dalam jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu yang akan membuat kita mengalami breakthrough dan terobosan. Kalau kita ini salah ngambil keputusan, memutuskan semau kita sendiri, bertindak seenak kita sendiri, ujungnya kita pasti ketemu masalah dan trouble. Ketemu persoalan yang ujungnya malah nggak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Tetapi ketika kita menaruh hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan, kita percaya kepada peringatan dan janji dan kebenarannya, kita akan dibawa ke dalam jalan kebenaran yang akan membawa kita dipromosi dan diberkatin Tuhan. Ayat yang ke-11, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Bapak Ibu, sampai hari ini darah Yesus tersedia buat kita. Ketika kita ini mengaku dosa kita, semua pelanggaran kita, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, kalau engkau mengaku dosamu, semua pelanggaranmu diakui, A, B, C, D, perbuatanmu secara detail di hadapan Tuhan. Ngaku itu dosa itu di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu ngaku kesalahanmu yang pernah kamu perbuat di hadapan Tuhan, maka Ia adalah Allah setia dan adil, mengampuni dosa kita. Waktu kita minta ampun, posisi kita itu kudus, suci, tak bercacat celah. Jangan mau dituduh setan. Tapi setan akan selalu tuduh kita, setan selalu dakwa kita, kamu gak layak, kamu melakukan dosa, kamu itu siapa, kamu itu penjinah, kamu itu orang yang najis, kamu itu orang kotor. Kalau kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan, tetapi setan tuduh, iblis dakwa kita, langsung ngomong, setan dengar saya hari ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus, disucikan darah Yesus. Kalau engkau sudah minta ampun di hadapan Tuhan, ya jangan terus minta ampun terus. Kalau sudah diampuni ya kelar gitu loh. Tuhan sudah buang dosa kita, pelanggaran kita ke tubir-tubir laut. Dosa kita yang kita minta ampun di hadapan Tuhan, yang kita akuin di hadapan Tuhan, Tuhan buang. Tetapi setan selalu ingat-ingat. Setan selalu ingat-ingat dosa kita, pelanggaran kita, supaya apa? Kita diseret balik ke masa lalu kita, ke dosa-dosa lama kita. Justru Tuhan sudah hapuskan itu. Kita fokusnya jangan ke dosa yang lama, jangan diingat-ingat lagi, jangan dihubungin lagi. Buang sejauh mungkin, tenggelamkan di atas, di tengah lautan, supaya tidak teringat lagi.
Tapi setan akan selalu ingatkan. Setan akan selalu seret jatuh di dalam dosa. Berapa banyak orang yang sudah pernah jatuh di dalam dosa masa lalu, dosa apapun juga. Tapi di momen tertentu, tiba-tiba muncul keingat lagi. Nah, itu perlu dilawan loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak menang dalam hal itu, nanti di tahun-tahun yang akan datang akan muncul lagi dan akan ngulang lagi. Kita harus menang dalam dosa masa lalu. Dosa apapun juga yang pernah kita perbuat, kita lakukan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan dan kita benar-benar lupakan, kita fokus kepada jalan ke depan bersama Tuhan. Kita fokus kepada tujuan Tuhan. Jangan pernah dihubungin lagi, jangan pernah diingat-ingat lagi, jangan pernah direnungkan lagi. Dosa apapun juga yang kita perbuat di masa lalu, lupakan. Jalan terus sama Tuhan. Ketika setan mulai tuduh, ketika setan mulai ingatkan, selalu kita akan diseret ke masa lalu kita. Biasanya setan itu pakai kelemahan kita. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang galau, ketika kita sedang mengalami persoalan, himpitan masalah, biasanya mulai dikorek-korek itu dosa yang lama. Diingatin kembali. Kalau sudah begitu, lawan. Dia selalu ingatkan di pikiranmu. Makanya peperangan kita itu setiap hari adalah peperangan di pikiran kita. Pikiranmu harus ditaklukkan kepada pusat kehendak Tuhan. Setan selalu masuk melalui imajinasimu, pemikiranmu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, diarahkan untuk menyeret jatuh dalam dosa. Nah, setan tahu persis kelemahanmu di mana. Setan tahu persis kelemahan kita di mana. Nah, itu yang harus kita serahkan di hadapan Tuhan setiap hari. Setiap hari kita harus serahkan di hadapan Tuhan. Kelemahan apapun juga, dosa di masa lalu apapun juga kita serahkan. Minta perlindungan darah Yesus. Jangan sampai kita diseret ke masa lalu, ujungnya kita akan dibinasakan. Setan selalu akan dakwa, tuntut, tuduh bahwa kita nggak layak, kita berdosa, kita najis, kita bikin kesalahan. Tuhan itu kudus, kamu itu najis, kamu nggak layak. Selalu dipakai cara seperti itu. Dan setan juga bisa tipu kita. Kamu nggak layak ketika berdoa. Minta ampun lagi, padahal udah minta ampun. Diingatkan lagi, kamu nggak layak, kamu minta ampun lagi. Sekali kamu minta ampun, selesai. Tuhan itu baik. Ampuni dosamu. Dia ampuni dosamu. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan minta ampun lagi pada dosa yang sama yang sudah kamu akuin. Jalan sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Setelah kamu minta ampun, kamu jalan dalam kekudusan. Kamu jalan dalam kesucian. Kamu jalan dalam kebenaran. Itu akan membuat hidupmu berkemenangan setiap hari bersama Tuhan. Siapakah orang yang akan, ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup sadar diri. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berjalan, melakukan aktivitas apapun, ada Tuhan di situ. Jadi kita itu nggak mau melakukan dosa bukan karena kita takut masuk neraka, tapi ketika hormatin Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya menghormatin Tuhan, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Karena kita menghargai Tuhan, kita nggak mau melakukan dosa apapun juga. Ketika kita ini menghormatin pasangan hidup kita nggak mau selingkuh, kita nggak mau main perempuan, kita nggak mau main laki-laki. Kita hidup jujur, kita hidup benar. Sekalipun pasangan kita nggak melihat, sekalipun kita sendiri di luar kota, banyak godaan, banyak tantangan, kita nggak mau lakukan dosa, hal yang najis dan kotor. Kenapa? Kita hormatin pasangan hidup kita. Bapak Ibu juga sama harusnya. Kesadaran kita akan Tuhan, kepekaan kita akan Tuhan harusnya membuat mata hati kita disingkapkan, mata hati kita dibukakan untuk melihat bahwa Tuhan menyertai, tinggal di dalam kita, menyertain kita, mengurapin kita, sehingga kita tidak mau melakukan dosa dan pelanggaran. Karena kita respect dan hormat kepada Tuhan. Kita hormatin Tuhan, kita kasihin Tuhan lebih dari apapun. Itu baru namanya takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, harus ke kanan atau kiri. Ketika Yosua berjalan bersama Tuhan menuju tanah perjanjian, dia ngikutin petunjuk Tuhan, ke kanan atau ke kiri. Dia ikutin persis karena hatinya nempel kepada Tuhan. Orang yang hatinya nempel sama Tuhan, berdoa selalu, membangun keintiman, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tuhan terlalu singkapkan. Tuhan selalu singkapkan jalan yang harus dipilihnya. Makanya saya bilang berkali-kali Bapak Ibu, segala tindakan kita, keputusan kita, apapun saja yang kita harus lakukan, kita harus izinkan Tuhan menunjukkan jalan, membawa kita ke dalam keputusan ilahi. Apa yang harus kita kerjakan, jalan mana yang harus kita pilih, keputusan seperti apa yang harus kita ambil. Itu kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan semua jalan yang harus kita pilih, harus kita lakukan.
Ketika kita melakukannya, kita berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti akan bikin berhasil. Ayat yang ke-13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisin bumi. Orang hidup takut akan Tuhan, dia akan nggak mau melakukan dosa karena respek dan hormat sama Tuhan. Orang-orang model kayak begini, hidupnya pasti bahagia. Semua dosa itu akan membuat hidup kita itu merana. Semua pelanggaran kita terhadap firman Tuhan akan membuat hidup kita itu sengsara. Kelihatannya ketika melakukan dosa di awal-awal bahagia. Pak, itu lihat orang fasik, orang yang hidupnya nggak takut akan Tuhan, hidupnya tambah diberkatin. Kelihatannya di awal-awalnya, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada kekosongan, kehampaan. Tapi ujungnya nanti kita akan lihat. Kalau orang yang sudah kelihatannya melakukan dosa dan kelihatannya baik-baik saja, tambah diberkati, mobilnya bagus, bisnisnya lancar, usahanya tambah sukses, karirnya menanjak terus, dipromosi kelihatannya. Tapi kita akan lihat di ujungnya, mereka akan memiliki keluarga yang histeris sekali, mengerikan lagi, menyedihkan sekali. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebahagiaan, damai sejahtera itu melampaui akal, yang melampaui pikiran itu melingkupi hidupnya. Hidupnya enjoy. Dia bisa menikmatin berkat yang melimpah, bisa menikmatin berkat yang sederhana, dia menikmatin berkat yang pas-pasan pun dia bisa menikmatin. Karena kebahagiaannya bukan tergantung dari apa yang dia miliki, dari apa yang terima. Kebahagiaannya tergantung dari hatinya nempel sama Tuhan. Tuhan sebagai sumber kebahagiaannya. Orang-orang kayak begini, orang yang hidupnya takut akan Tuhan tuh, anak cucunya itu akan mewarisin bumi, diberkati. Kita ngelihat hari-hari ini orang yang bisa kelihatannya melakukan dosa, tambah diberkati, karirnya bagus, memakai segala macam cara, hidupnya kelihatannya senang-senang saja. Coba perhatikan, orang-orang yang hidupnya korupsi, hidupnya jahat sama orang lain, hidupnya ngawur, ngelihat anak cucunya kacau mereka. Hidupnya, keluarganya berantakan, anak-anaknya dipermalukan, hidupnya ngawur. Beda dengan orang yang hidup takut akan Tuhan, bisa menikmatin kemurahan dan kebajikan Tuhan. Bahkan anak-anaknya mewarisi negeri, diberkatin Tuhan. Anak cucunya diberkatin Tuhan. Sehat, umur panjang, hidupnya jadi dampak, jadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau ingin anak cucumu diberkati, mulai hari ini ambil keputusan, hidup takut akan Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya jelas saja, semakin kita ini menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan, semakin hati kita ini kita berserah penuh di hadapan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidup kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita nih, untuk kita serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan semakin dekat dengan kita, bergaul karib sama orang yang takut akan Tuhan. Karena apa? Dia hanya menyenangkan, hidupnya hanya didedikasikan untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan apapun yang Tuhan bisa bersuka cita. Karena apa? Apapun tindakannya, sikapnya, perbuatannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang model kayak begini, setiap hari bergaul dengan Tuhan, ya pasti Tuhan dekat. Kalau Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang model kayak begini, pasti ini, dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Orang yang dekat dengan Tuhan, itu pasti disingkapkan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup. Orang yang dekat dengan Tuhan, miliki pergaulan intim dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu orang yang mendedikasikan waktunya lebih banyak untuk bersekutu, berdoa seperti Maria, melayani Tuhan secara pribadi. Bukan melakukan aktivitas yang kelihatannya rohani, bukan melakukan aktivitas yang kelihatannya luar biasa, hebat, bagus, tapi sebenarnya nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib itu memberikan waktunya loh, duduk diam di kaki Tuhan, memberikan waktunya lebih banyak, bergaul dengan kebenaran, firman-Nya, memiliki keintiman yang berbeda. Luangkan waktu lebih dari 2 jam sehari hanya untuk kenal isi hati Tuhan. Orang-orang model kayak begini itu pasti diberitahukan hal-hal yang luar biasa perjanjiannya. Masa depannya akan disingkapkan bersama Tuhan, dipakai Tuhan dalam skala yang lebih besar. Pengaruhnya diperbesar, urapannya diperbesar, kuasanya, hikmatnya, pengertian, pengetahuannya akan didobel porsi, diberikan double porsi. Saya perhatikan ada orang-orang yang diurapin Tuhan secara dahsyat, powerful, kuasa menyertain. Setiap orang memang diurapin Tuhan, tapi tidak semua orang memiliki otoritas dan kuasa yang dahsyat. Tidak semua orang memiliki urapan yang powerful dan memiliki
kekuatan secara ilahi yang benar-benar real dan manifestasi dalam hidupnya. Kesembuhan berjalan, karunia berjalan, kuasa otoritas dari setiap apa yang disampaikan. Orang-orang begitu adalah orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Orang-orang yang seperti adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Tidak otomatis selesai di kayu salib itu kamu diurapin Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Ada harga yang harus dibayar. Harganya bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Harganya adalah hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pergaulan intim dengan Tuhan. Itu yang harus kita bayar harga setiap hari. Memiliki persekutuan yang intim dengan Dia, bergaul karib. Tuhan akan singkapkan pewahyuan, Tuhan akan singkapkan hikmat pengertian. Orang-orang model kayak begini ya, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jari. Matanya orang kayak begini itu terarahnya, fokusnya kepada Tuhan. Pastilah kalau orang itu dekat dengan Tuhan, mau ngadapin masalah apapun, persoalan, Tuhan yang akan bela. Tuhan tidak akan rela kalau engkau dekat dengan Dia, hidupmu itu melarat, susah, menderita, ditindas, mengalami kekacauan. Tuhan itu tidak akan tega melihat kalau engkau setiap hari setia hidupnya, bergaul intim dengan Tuhan, memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Hidupmu kamu dedikasikan sama Tuhan. Lebih banyak waktumu kamu bergaul, menyelidikin kebenaran, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Mana tega sih Tuhan akan membiarkan hidupmu menderita, kacau babak belur. Tuhan kalau engkau menghadapi masalah dan persoalan, Tuhan akan mengeluarkan kakimu dari jerat. Dengerin baik-baik, ayat yang ke-16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku ini sebatang kara dan tertindas. Tuhan itu tahu kok kondisimu. Tuhan tahu nama kecilmu, sebutan namamu Dia tahu nama kecilmu. Tuhan tahu apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, secara detail Dia mengerti. Dia mengerti. Waktu kamu hari ini tertindas, waktu kamu hari ini hidup sendiri, hidup tertekan, hidup menghadapi masalah yang nggak tahu lagi harus melakukan apa, Tuhan tahu persis. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Justru waktu kamu mengalami kesesakan, orang lari. Ketika kamu menghadapi masalah yang tertekan, orang-orang dekatmu tidak mau mendekat lagi, lari menjauh. Kamu seakan-akan hidup sendiri. Dengerin baik-baik ya. Dalam kondisi seperti itu, ayat ke-17. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Jerit sama Tuhan, doa sama Tuhan. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini terdesak, nggak tahu jalan keluar, nggak tahu meski ngapa-ngapain, doa sama Tuhan, datang kepada Tuhan, ceritakan semuanya sama Tuhan. Lu bukan berarti Tuhan nggak tahu. Tuhan itu tahu persoalan kita. Tuhan itu tahu permasalahan kita. Justru Tuhan mau lihat kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan Maha tahu? Dia ngerti segala tindakan, segala perbuatan, segala keputusan, segala apapun yang kita alami. Justru Tuhan pingin kita itu jujur di hadapannya. Ngomong terus sama Tuhan, bergaul. Dia itu pingin kita itu bergaul intim dengan Dia. Tuhan tuh pingin kita itu hidup menyerah penuh di hadapannya. Menyerah penuh. Tuhan mau hidup kita itu berserah penuh di hadapannya. Supaya apa? Hidup kita semakin transparan di hadapan Tuhan. Omong sama Tuhan. Penderitaanmu, kekuranganmu, kesesakanmu. Makanya ini, tiliklah sengsaraku dan kesukaranku. Bukan berarti Tuhan gak lihat, Tuhan lihat. Tuhan tahu persis. Dia adalah imam besar yang pernah mengalami penderitaan jasmani, dan Dia tahu persis penderitaan kita hari ini. Kalau Dia bisa pernah merasakan penderitaan kita, Tuhan tidak akan tega. Justru kita minta belas kasihannya, justru kita nempel sama hatinya. Itu yang akan membuat hati Tuhan itu tidak tega melihat penderitaan kita. Tapi kalau engkau kerjaannya gerutu, ngomel, nyalain orang lain, cari kambing hitam, ya bagaimana mungkin? Justru dalam kondisi kesesakan, justru dalam kondisi kita terjepit, kita lunakkan hati Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Lihatlah ayat 19, betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Janganlah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung kepadamu. Ini saya pernah mengalami pada titik seperti ini. Saya dalam kondisi titik
benar-benar nggak tahu meski ngapain lagi. Saya menyerah. Istri saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, kita ini melayani Tuhan. Saya juga ngomong, saya ini melayani Tuhan. Masa engkau akan dipermalukan dengan hidupku Tuhan? Memang aku pernah bikin kesalahan, bikin pelanggaran. Mungkin saya nggak bijaksana mengatur manajemen dengan baik. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah biarkan aku. Dan Tuhan lakukan, pertolongannya luar biasa loh. Tuhan nggak akan pernah permalukan kita Bapak Ibu. Hatimu mencari Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan bela. Tuhan akan bela. Kita itu biji matanya Tuhan. Tuhan akan jagain, Tuhan akan lindungin, Tuhan akan proteksi. Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Tuhan pasti akan bikin breakthrough dan terobosan. Nempel terus sama Tuhan, cari terus sama Tuhan. Amin. H21 ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Menanti-nantikan Tuhan itu yang penting. Waktu kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam waktu kesesakan, kita harus memiliki ketulusan, kejujuran yang benar-benar hidup kita semakin murni hati kita. Murni melayani Tuhan. Murni kita membangun hubungan dengan orang lain. Murni motivasi kita yang di dalam kita loh. Tulus, murni hanya untuk menyenangkan Tuhan. Murni hanya untuk menyenangkan Tuhan. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, itu waktu kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan malah waktu kamu menantikan Tuhan dan pertolongan Tuhan belum datang, kamu menggerutu, kamu ngomel, Tuhan kok belum datang? Tuhan aku udah puasa, Tuhan aku udah berdoa, Tuhan aku udah bayar harga, kok aku belum ngalami apa-apa ini Tuhan. Justru dalam kondisi seperti itu, doa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan lakukan breakthrough dan terobosan. Tuhan akan lakukan pertolongan secara ilahi. Bikin sesuatu yang ajaib, yang tidak pernah kamu pikirkan, yang gak pernah timbul dalam hatimu. Tuhan lakukan secara ilahi yang ajaib. Amin. Waktu menanti-nantikan Tuhan. Waktu menyerah penuh. Ayat yang kedua. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Saya percaya orang pilihan Tuhan itu, ketika mencari Tuhan, hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan lepaskan. Kondisimu hari ini ngalami apa? Kondisimu hari ini sudah putus asa mungkin, sudah nggak tahu jalan keluarnya apa. Nantikan Tuhan di dalam hubungan intim dengan Dia, bergaul karib dengan Dia, sembah Dia, tinggikan namanya, agungkan namanya, cari Dia dengan kesungguhan hati. Semakin kamu sembah, semakin kamu tinggikan Dia, semakin kamu menantikan dengan ketulusan hatimu, Dia akan muncul sebagai panglima perang yang akan membela hidupmu. Dia muncul sebagai Allah Jehovah Jireh yang mencukupin semua kebutuhanmu. Dia akan muncul dengan panji-panji kemenangan dalam hidupmu. Nantikan Tuhan. Dalam waktu menantikan Tuhan ini dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan percaya fokus kepada janji Tuhan. Tuhan akan lepaskan. Bapak Ibu, semakin kita mencari Tuhan, semakin hati kita nempel kepada Tuhan, semakin kita mencari dengan kesungguhan sungguh kepada Tuhan, menyerah penuh di hadapan Tuhan. Orang menyerah itu menyerahkan pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan. Sembah, tinggikan, agungkan raja di atas segala raja itu. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Pak, suamiku udah bertahun-tahun, sudah umurnya sudah tua, tapi kelakuannya masih tambah bejat. Pak, suamiku udah kabur dengan perempuan lain. Pak, istriku kabur dengan laki-laki lain. Apakah sanggup dipulihkan? Sanggup. Bayar harganya di hadapan Tuhan. Cintai Tuhan, kasihin Tuhan. Muliakan Tuhan. Nantikan Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Bayar harganya penuh. Dia akan memulihkan semua masalah, persoalan yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan tidak akan biarkan kamu kacau. Tuhan tidak akan biarkan hidupmu berantakan dan panik kalau engkau cari Tuhan. Tuhan akan singkapkan jalan-jalannya. Dan Tuhan Allah kita selalu muncul dengan kemenangan. Dia akan bebaskan hidupmu. Dia akan promosi hidupmu. Dalam waktu kesesakan seperti ini, cari Tuhan. Cintai Tuhan. Kasihin Tuhan. Semakin berikan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Tabur hidupmu untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Dia akan muncul dengan keajaiban dan kedahsyatan. Dia muncul dengan keajaiban dan keperkasaannya. Dia menyertai hidupmu. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kamu. Nantikan Tuhan adalah masa yang menjenuhkan, membosankan. Tapi masa ini akan menentukan berapa lama engkau akan menerima jawaban.
atas persoalanmu. Semakin kau setia, semakin kau cari Tuhan, jawaban waktumu akan semakin cepat. Berapa lama waktu Tuhan tolong hidupmu, itu ditentukan oleh sikap hatimu. Semakin kau setia mencari Tuhan, semakin kau setia menantikan Tuhan, semakin kau hidup takut akan Tuhan, pertolonganmu akan semakin cepat. Amin. Kita nantikan Tuhan dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam kemurnian hati kita. Kita akan lihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Bahkan keturunan kita, anak cucu kita akan mewarisin berkat-berkat bangsa ini, mewarisin negeri ini, karena kebaikan dan kemurahan. Bahkan kalau kita ini ambil keputusan hari untuk hidup takut akan Tuhan, itu akan menentukan cucu kita diberkatin Tuhan apa tidak loh. Hebat nggak? Keputusan kita hari ini itu bisa memberkati anak cucu kita loh. Keputusan hari ini kita hidup takut akan Tuhan. Keputusan kita hari ini hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga hati kita untuk mengasihi Tuhan, akan menentukan masa depan anak cucumu. Dia akan mewarisin berkat. Berkat yang dahsyat, yang ditentukan. Kita terima hari ini. Amin. Hari ini berserah dan tambah hidup takut akan Tuhan. Ketika mulutmu mulai ngomong ngawur, ngomong gak dalam ketetapan Tuhan, bertobat balik kepada Tuhan. Ngomongin janji Tuhan, ngomongin penyelesaian, ngomongin apa yang Tuhan katakan di masa depanmu. Tuhan akan lakukan breakthrough dan terobosan. Gak perlu khawatir hari ini, gak perlu stres, gak perlu bingung. Bagaimana ini Pak, bagaimana ini Bu. Udah, gak usah pusing. Cari Tuhan, fokus berserah sama Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu mulai hari ini. Dan saya berdoa, Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan persoalan, Tuhan akan lakukan perkara ilahi yang ajaib dalam hidupmu. Tutup matamu, tutup alkitabmu. Bapak, dalam nama Yesus mau berdoa untuk setiap orang yang menghadapi persoalan, tekanan, impitan. Mau berdoa, ajarin dia menantikan, ajarin dia menunggu waktu. Tuhan bikin terobosan dalam hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kesetiaan, hidup mencintai Tuhan, hidup nomor satukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Kami materikan firman-Mu dengan darah Yesus, terpatri terpahat dalam loh batin kami, firman menjadi kehidupan. Dalam hidup kami mengalami breakthrough dan terobosan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk orang yang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Hamba-Mu beroleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Diberkatilah semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan tanpa terkecuali. Ngalami breakthrough, ngalami terobosan, ngalami kesembuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.